Nah, bagaimana cara membantu anak kita agar tetap aman dari cyberbullying? Pertama, ini yang ingin saya tanyakan, berapa lama screen time? Ya, karena mulainya dari situ. Sekarang banyak anak yang kecanduan gadget. Sebetulnya berapa lama sih screen time yang masih diperbolehkan untuk anak? Nah, saya ingin ibu-ibu share dulu di Mentimeter maupun di kolom chat. Oh, ada yang menulis nih ya. Ah, ada yang 1 sampai 2 jam, 1 sampai 1,5 jam, 2 sampai 3 jam. Ada yang ini 30 sampai 45 menit katanya. Nih, boleh teruskan ya, sambil saya juga share. Jadi menurut WHO dan IDAI ya, apa namanya Ikatan Dokter Anak Indonesia, di bawah 1 tahun itu harusnya tidak ada screen time sama sekali, tidak, jangan dikenalkan dengan screen di bawah 1 tahun. 1 sampai 2 tahun itu kurang dari 1 jam, ya idealnya kurang dari 1 jam, di bawah 1 jam harus didampingi orang tua, kontennya juga harus edukatif dan berupa TV atau video saja, bukan games, karena games itu akan bisa buat anak kecanduan. 2 sampai 6 tahun maksimal, maksimal itu 1 jam per hari didampingi orang tua dan itu pun harus konten edukatif. Lalu kalau di atas 6 tahun WHO tidak ada rekomendasi, tapi IDAI itu 6 sampai 12 tahun itu disarankan maksimal hanya 1,5 jam, ya tidak lebih. Jadi hati-hati, Bu Bapak, ini apa namanya sekarang itu sudah jadi epidemik ya istilahnya ya. Jadi kecanduan gadget itu sama seperti kecanduan narkoba ya. Jadi hati-hati sekali. Nah, agar aman dari cyberbullying, kita harus pastikan anak melaporkan ke kita ya. Lalu kemudian eh, kita harus mengajarkan apa sih yang dimaksud cyberbullying. Lalu kemudian eh, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap aktivitas mereka di eh, gadget ya atau di medsos. Lalu kemudian anak kita harus tahu caranya. Ini ada pengaturan privacy gitu agar detail-detail tentang diri kita itu tidak sampai misalnya alamat gitu ya itu tidak sampai di di share di medsos gitu ya atau di media lainnya. Lalu kemudian misalnya accept accept friend gitu ya misalnya di medsos itu juga hati-hati. Memblokir pengirim teks yang tidak menyenangkan, melaporkan penyalahgunaan online kepada kan suka ada tuh ya entah itu di Facebook ya atau di Instagram dan yang lainnya. Bagaimana sih kalau kita mau report ya orang tertentu ya di situ. Nah, lalu kemudian kalau misalnya itu sudah terjadi, jangan lupa ini ya apa save atau screenshot dan seterusnya agar ada bukti ya kalau suatu saat si orangnya itu menghapus konten itu, nah kita punya bukti. Lalu kemudian eh, sekolah yang berpikir paling hati-hati dalam membantu siswa untuk berinteraksi secara positif dan dalam mencegah bullying telah menyadari pentingnya pengaturan fisik sekolah dan pengaturan waktu istirahat dan waktu makan siang. Kadang-kadang di sekolah itu ya ada area tertentu yang itu rentan bullying. Nah, itu harus harus ini ya harus betul-betul di-share kepada guru kalau memang ada tempat tertentu yang itu miss ya dari pengawasan guru tidak begitu terawasi sehingga rentan sekali dilakukan bullying atau waktu-waktu tertentu ya yang itu juga luput dari pengawasan guru. Lalu kemudian ini ya pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada sekolah terkait bullying. Bagaimana sih sekolah merayakan prestasi? Apakah sekolah memiliki kebijakan disiplin yang tegas? Lalu kemudian apakah sekolah menekankan untuk menghargai perilaku positif daripada hukuman? Lalu kemudian apakah ada pelatihan dev awareness dan seterusnya ya? Lalu kemudian ada kode etik, ada kebijakan tentang bullying di sekolah. eh, Bagaimana agar menciptakan situasi harmonis, menghormati di sekolah, bagaimana sekolah mengakui dan merayakan keberagaman, tidak diskriminatif, ya. Lalu kemudian sekolah harus menyadari meskipun ada indikasi kecil sekalipun terkait bullying itu harus segera ditangani, jangan sampai diabaikan. Ya, harus cepat menanganinya dan harus punya dokumentasi record yang jelas ya kalau ada perilaku bullying terjadi ya. Lalu kemudian sekolah menangani isu-isu prasangka dan tidak hormati masyarakat yang lebih luas seperti apa. Lalu kemudian apakah uh, mereka mengajarkan ya apa yang dimaksud dengan diskriminasi, gitu. Bagaimana menghadapi diskriminasi, bagaimana kemudian kalau ada orang membuli, apa kebijakan sekolah itu harus harus jelas kita harus tanyakan. Karena setiap sekolah harusnya punya ya, dari kita bisa
minta dokumennya bahkan ya ke sekolah. Sehingga kalau anak kita dibully, kita tahu prosedurnya seperti apa, pelaporan dan seterusnya. Apakah ada kurikulum yang secara khusus membahas tentang ini, ya, tentang disabilitas, tentang keberagaman? Lalu kemudian apakah ada tamu atau staf yang memberikan teladan positif tentang disabilitas, ya? Misalnya apakah ada juga ya yang dari kalangan guru yang memiliki disabilitas, itu kan artinya mengakui keberagaman. Lalu kemudian mengundang misalnya orang dewasa lain yang memiliki difabel pendengaran sudah sukses, itu juga akan sangat menginspirasi anak-anak kita. Ya. Lalu kemudian deaf awareness sekali lagi ini yang sering berulang ya temanya. Kita harus uh, orang tua sebagai orang tua harus paham dulu apa saja ciri-ciri khas anak kita, lalu kita share kepada guru, pada anak yang lain, anak kita juga kita bekali dengan keterampilan advokasi diri. Nah, jadi uh, mereka seperti apa sih intinya? Ini semua adalah tentang bagaimana mereka siap mendukung anak-anak kita ketika di sekolah ya, kita harus tanyakan. Lalu kemudian ya kalau di negara maju ada teacher of the deaf ya, di kita tidak ada. Uh, Mungkin baru satu ya, saya sebagai teacher of the deaf di Indonesia. Tapi mudah-mudahan yang ikut training-training di Rumah Sakit Indonesia itu sudah mulai paham tentang deaf awareness sehingga bisa menyebarkan ilmu ini kepada yang lain ya. Dan alhamdulillah kemarin Abdi ya betul-betul ada 3 sesi berturut-turut luar biasa nih Abdi mengundang saya untuk sharing kepada staf-stafnya agar mereka betul-betul menguasai tentang deaf awareness karena yang mereka layani adalah ini ya mereka yang memiliki difabel pendengaran atau keluarganya. Jadi saya apresiasi nih terhadap Abdi. Kemudian apakah mereka punya akses ya kepada resources terkait bullying ini? Lalu kemudian ada buku-buku dan lainnya resources yang sangat bermanfaat untuk bullying. Lalu kemudian pertanyaan apa saja sih yang bisa kita ajukan kepada anak kita kalau kita mengkhawatirkan sepertinya ia tengah dibully ya. Misalnya apa sih yang kamu lakukan sekolah hari ini? Dengan siapa kamu bermain? Apa yang kamu mainkan? Ya, apakah kamu menikmati permainan itu? Apakah kamu uh, bermain dengan orang lain seperti yang kamu ingin atau seperti ingin memainkan hal yang berbeda? Bagaimana ketika makan siang gitu ya? Apakah ada orang yang tidak kamu suka di sekolah? Mengapa? Nah, biasanya anak cukup terbuka untuk hal-hal ini kalau kita memang sudah jadi bestie selama ini ya dengan anak kita. Tapi kalau kita biasanya selama ini mencuekkan anak kita, tidak punya kelekatan, tidak bersahabat dengan anak kita, lalu tiba-tiba kita menanyakan hal-hal seperti ini, bisa dipastikan anak kita tidak akan menjawab seperti yang kita inginkan ya. Jadi bangun kelekatan itu perlu bertahun-tahun. Tidak begitu bullying, lalu anak kita dibully, lalu kita menjalin kelekatan. Tidak bisa seperti itu ya. Harus sejak dini. Lalu kemudian alternatifnya untuk mengundang anak-anak untuk sharing bisa melalui ini ya nonverbal ya, entah itu melalui gambar, lalu kemudian mainan dan seterusnya ya.